kembali lagi di podcast SMP Santa Lucia. Bersama saya, Torres. Dan saya, Gloria. Topik hari ini adalah tentang kesiswaan. Kali ini kita sudah bergabung dengan Bapak Ignatius Sigit Pramudito yang menjabat sebagai Wakil Kepala Sekolah di bidang kesiswaan SMP Santa Lucia. Selamat pagi, Pak. Apa kabar, Pak? Selamat pagi untuk kita semuanya, kabar baik. Sudah makan, Pak? Sudah makan jam 15. Sudah tadi pagi. Oke. Pak, nggak tegang-tegang amat kan? Ini cukup menegangkan karena jarang sekali saya diwawancara seperti ini. Bahkan ketika proses tadi pun persiapannya cukup panjang ya. Jadi kalian perlu tahu yang mengikuti podcast ini persiapannya luar biasa. Mental sudah dibutuhkan ternyata di sini. Iya. Oke. Mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri dulu. Mungkin adik-adik kelas ada yang belum kenal. Kalau kami angka 9 sudah pasti kenal. Saya ya, Pak. Guru wali kelasnya. Iya, wali kelasnya Polres di kelas 9B. Nama saya Ignatius Sigit Pramudito. Nama saya Ignatius itu nama baptis. Sigit Pramudito itu nama yang diberikan orang tua saya kepada saya. Kalau maknanya Sigit itu katanya orang tua saya bagus, ya, dan katanya seperti itu. Kalau Pramudito itu pelayan, seperti itu. Kalau nama baptis itu diambil Ignatius, karena Ignatius itu punya semangat yang menurut saya menginspirasi saya. Itu. Oke, Pak. Sebelumnya terima kasih ya, Pak, sudah bersedia untuk menyediakan waktu hadir di podcast SMP Santa Lucia. Iya, Pak. Sebelum kita masuk ke topik, saya lihat di gelar Bapak itu sarjana hukum ya, Pak. Itu alasan kenapa Bapak memilih sarjana hukum itu apa ya, Pak? Oke. Dulu ketika saya di SMA saya sudah mulai menentukan saya mau kemana, dan waktu itu kebetulan kakak saya juga seorang sarjana hukum dan saya terinspirasi. Dan sebenarnya cita-cita saya dulu ingin sekali menjadi awalnya ingin jadi tentara, ingin jadi polisi. Karena faktor orang tua seperti itu. Berikutnya terus saya ingin jadi sedikit perubahan. Di SMA itu pencarian, saya ingin menjadi wartawan, tapi wartawan khusus, yaitu wartawan perang. Ya, jadi di medan perang, walaupun bukan jadi tentara, tapi tahu medan perang itu seperti apa. Dan ya, lambat laun karena diarahkan mungkin ini jalannya seperti ini menjadi seorang pendidik, dan medan perangnya sekarang adalah bagaimana memajukan pendidikan. Bapak wartawan perang nggak takut itu, Pak? Ada peluru-peluru gitu? Ya, kalau namanya wartawan perang itu ada perlindungannya sebenarnya. Ya, di dalam perang itu ada hukum perangnya, ada aturannya. Medis, rohaniawan, termasuk wartawan itu dilindungi. Itu tidak boleh ditembak, tidak boleh istilahnya dia menjadi kombat. Itu ada aturannya di hukum internasional, hukum perang. Kalau dikatakan takut pasti takut, tetapi bagaimana berita itu kan tersampaikan menjadi sebuah kepuasan sendiri. Dulu seperti itu, tapi sekarang tidak. Sekarang saya pengennya adalah bagaimana mendidik anak-anak, bagaimana anak-anak itu terbentuk karakternya, punya mental yang baik, punya inspirasi yang baik, supaya apa? Bisa menggapai cita-cita, bisa menggapai apa yang mereka dambakan, mereka impikan. Karena namanya yang mereka impikan, mereka dambakan itu bukan dari kita saja, tetapi bisa juga dari apa? Orang tua, harapan orang tua, supaya kita menjadi manusia yang dengan tantangan yang ada saat ini. Tidak, kita masuk saja ke topik hari ini ya, Pak. Oke. Bapak kan menjabat sebagai wakil kepala sekolah di bidang kesiswaan ya, Pak. Sudah berapa lama ya, Pak? Menjabat menjadi wakil kepala sekolah bidang kesiswaan itu selama ya ini jalan tahun ketiga, tahun ketiga. Boleh Bapak jelaskan sedikit itu bidang kesiswaan seperti apa? Sebenarnya bidang kesiswaan itu sama dengan yang lain, dengan guru-guru yang lain. Kami membantu operasional sekolah, membantu suster kepala sekolah supaya sekolah ini dapat menjalankan program-programnya, dapat menjalankan visi-misinya jauh lebih, ya istilahnya dapat berkembang kembali, dapat ya menjadi sesuatu yang baik lah ke depannya, khususnya pengembangan untuk siswa-siswi di SMP Santa Lucia. Tapi pada dasarnya, pada intinya bahwa kita semua di sini sama, semua di sini adalah bagaimana kita mengembangkan. Hanya
ada satu tugas saja tambahan supaya membantu proses ini dengan lebih baik seperti itu. Ya, Pak, bidang kesiswaan itu termasuk dengan peraturan sekolah ya, Pak? Berhubungan? Salah satunya dengan sekolah. Ya, ada program yang lainnya bahwa kegiatan-kegiatan sekolah yang bersifat ya kegiatan misalnya ada event seperti saat ini BKSN, ada misalnya kegiatan-kegiatan yang lain atau Hari Besar Nasional itu salah satunya. Itu. Jadi kalau dikatakan kedisiplinan, ya bagaimana ada tim di sekolah atau tim penegak kedisiplinan. Tim penegak kedisiplinan ini membuat aturan sekolah, berikutnya aturan sekolah itu bisa diterapkan berdasarkan perkembangan yang ada. Tentunya kenapa perkembangan yang ada? Karena kita harus mengikuti. Aturan itu harus dinamis. Ya. Dulu mungkin aturan 5 tahun, 6 tahun yang lalu tidak ada aturan misalnya dilarang membawa HP karena mungkin HP saat itu terbatas. Sekarang sudah berbeda. Dulu tidak ada aturan-aturan yang berkaitan dengan etika penggunaan media sosial, tapi sekarang harus ada karena itu adalah bagian dari kita aturan itu kan supaya tertib, supaya juga orang bisa terlindungi. Ya, gitu. Membahas soal peraturan, kira-kira siswa-siswi SMP Santa Lucia itu sudah mematuhi peraturan sekolah belum ya? Bicara siswa-siswi SMP Santa Lucia secara keseluruhan, kalau dikatakan kita melaksanakan, ya, siswa-siswi kita melaksanakan dengan baik. Buktinya apa? Ya, buktinya apa? Kalau kita lihat datanya, setiap kali ada kejadian itu hanya segelintir saja, 1, 2, dan itu pun masih batasan yang wajar. Ya, di batasan yang wajar, bukan istilahnya hal-hal yang tidak baik atau melanggar sesuatu yang berbau misalnya kriminal seperti itu tidak. Dan kita masih melihat bahwa ya anak-anak Santa Lucia itu memang terbentuk, ya, pelan-pelan terbentuk. Dan kalau kita lihat baik tertib dan juga kita bisa melihat juga apa buktinya di situ selain juga. Kita bisa melihat di jalanan juga kita tidak menemukan anak-anak Santa Lucia itu tawuran dan sebagainya. Karena itu menjadi sebuah keprihatinan juga saat ini. Ya. Jadi kalau dikatakan kita itu ya sudah melaksanakan ketertiban. Ya tadi ada 1, 2, tapi saya garis bawahi yaitu apa? 1, 2. Ya 1, 2 saja dan itu pun sudah dilakukan yang namanya pembinaan. Ya. Kalau sudah dilakukan pembinaan, ya mereka sudah bisa berubah juga. Jadi yang paling penting kalau yang ingin Bapak dorongkan itu karakternya, Pak, buat mempersiapkan mereka nanti di masa depan. Iya, Bapak Ibu guru suster mendorong di dalam dunia pendidikan itu karakter, pengetahuan, berikutnya adalah kedisiplinan. Itu yang bisa kita kembangkan. Jadi bukan hanya saya saja, tetapi bagaimana Bapak Ibu guru suster sudah punya program ke depannya. Apa yang dilakukan? Tahapan-tahapan apa yang harus dilakukan untuk mengembangkan siswa-siswi Santa Lucia ini dari karakternya, kedisiplinannya. Contoh sederhana saja. Setiap kali kita berbaris, itu pasti diarahkan supaya satu-satu masuk kelas. Karena kita belajar satu, yaitu untuk antri. Ya, ternyata kita pelajari hal itu. Padahal banyak sekali yang memang harus belajar, tapi kita lihat satu persatu. Karena satu hal, kadang kita lupa dari hal yang sederhana itu. Ya, terkadang kita menyepelekan dari hal yang sederhana. Ya. Ya, nilai-nilai penting apa saja yang ingin Bapak tanamkan ke siswa SMP Santa Lucia, Pak? Nilai-nilai yang penting. Ya, nilai-nilai yang penting itu adalah ya tadi seperti yang saya sampaikan. Mungkin juga Bapak Ibu guru juga sama. Bagaimana siswa-siswi Santa Lucia itu punya kepribadian, punya nilai-nilai norma yang baik, supaya kita punya modal, kita punya istilahnya bekal untuk masa depan. Dan contohnya apa? Contohnya kita bisa melihat di sekolah kita sudah ada kantin kejujuran. Ya, kantin kejujuran mendidik, melatih supaya kita punya karakteristik untuk jujur. Nah, itu sudah bagian juga bagaimana kita mengembangkan sekolah ini dari hal-hal yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan di sekolah.
Nah Pak, kebetulan tadi pagi kan kita sudah melakukan salah satu kegiatan demokrasi yaitu pemilihan calon ketua OSIS ya Pak. Apakah menurut Bapak itu sudah baik? Ya, kategori baik atau tidak itu kan bagi saya ukurannya masing-masing. Relatif. Tapi saya menyatakan itu sudah sangat baik. Karena apa? 2 tahun kita tidak melaksanakan ini karena waktu itu kita menggunakan agenda sekolah untuk pemilihan dan kampanyenya masih bersifat sederhana. Tapi itu pun sudah baik di saat itu. Karena apa? Dari tidak sama sekali. Mereka masih bisa melakukan. Artinya begini, ketika dalam keterpaksaan kita bisa memunculkan satu metode, yaitu melalui voting agenda sekolah. Nah, sekarang kita dilatih lagi untuk belajar arti demokrasi. Kita dilatih lagi yang kalian belum pernah, ya kalian bersyukur sekarang bisa melihat apa itu ketika tadi pagi dilaksanakan pemilihan ketua OSIS, itu adalah bagian dari proses yang ada. Dan selama ini mungkin hanya melihat saja atau memencet saja sudah, tapi ini adalah kalian harus secara manual melihat bagaimana kandidat menyampaikan ya, visi misinya seperti itu. Jadi kalau dikatakan sudah sangat baik sekali, hanya mungkin ada beberapa masukan karena kita juga melihat masukan-masukan itu kan diperlukan dan dari anak-anak kandidat ya luar biasa seperti itu. Hanya memang mungkin butuh waktu lagi, mungkin 1 minggu itu untuk kampanye, berikutnya melakukan pemilihan umum baru pelantikan seperti itu. Supaya tidak mendadak gitu ya Pak. Siswa-siswi bisa memikirkan secara matang siapa yang ingin mereka pilih gitu ya. Iya, bisa seperti itu. Artinya bahwa pemikiran, gagasan, ide, visi misi itu bisa terukur, bisa istilahnya bisa dipahami secara personal sebagai seorang siswa. Menurut saya ada sesuatu yang luar biasa. Keberanian untuk ngomong, keberanian untuk berhadapan dengan orang banyak itu dibutuhkan. Bukan hanya saja keberanian untuk melakukan hal yang tidak baik, tapi ini keberanian untuk melakukan hal yang baik. Ya, jadi ini juga bagian bagaimana kita membentuk karakter siswa kita, membentuk sekolah anak-anak itu bisa bersaing dengan baik sesuai dengan visi misi sekolah dan yayasan. Ya, harapan Bapak untuk kedepannya OSIS seterusnya bagaimana Pak? Oke, masukan saya, harapan saya adalah kita harus dinamis, kita harus mengikuti perkembangan zaman. Tetapi satu hal, kita juga harus menerapkan nilai-nilai proses itu. Karena proses itu sudah sangat penting. Bukan hanya hal-hal yang praktis saja, tetapi bagaimana kita punya hal-hal yang bersifat proses yang mendidik, edukatif, kedisiplinan, karakteristik, itu dibangun bersama. Contohnya melalui apa? Contohnya melalui kegiatan-kegiatan yang ada. Misalnya di OSIS mengadakan yang namanya latihan kepemimpinan, atau di OSIS melaksanakan yang namanya kegiatan yang bersifat pembentukan karakter, pembentukan pribadi, mendatangkan misalnya ahli, misalnya seperti itu, atau melakukan kegiatan perlombaan yang bersifat edukatif. Ya. Kemarin juga sudah bagus, ketika 17 Agustus luar biasa, ada yang namanya lomba nyanyi, lagu nasional, ada pidato, ada juga puisi. Nah, itu nanti dikembangkan lagi apa yang sekarang ada dan menjadi perkembangan zaman yang ada, tetapi tidak lepas dari nilai-nilai pembentukan sebagai seorang siswa. Ya, itu. Pak, kalau kegiatan-kegiatan OSIS itu kan termasuk kegiatan-kegiatan organisasi ya Pak. Kegiatan organisasi itu kan tentu tidak lepas dari yang namanya kerjasama, yaitu nilai-nilai kebersamaan. Menurut Bapak nilai-nilai kebersamaan di Santa Lucia ini sudah baik belum ya Pak? Kalau sudah baik, coba sebutkan contoh-contoh bagaimana siswa-siswi. Ya, kalau dikatakan baik atau tidak, coba tadi seperti yang saya sampaikan, menurut saya kerjasama kita sudah baik, luar biasa. Contohnya sederhana, ketika ada teman sahabat yang mengalami kedukaan atau masalah, kita ada gerakan sosial. Ya, itu contoh yang sederhana.
Tapi bagaimana kita memberikan empati kita, memberikan bentuk solidaritas kita untuk yang sedang mengalami kedukaan atau sedang mengalami masalah. Jadi kita memang bentuk di semua lini. Oh ini seperti ini. Oh ini harus dilakukan seperti ini. Ya, jadi kita sudah melakukannya. Ya kita perlu apresiasi terhadap siswa-siswa kita yang berartinya untuk melakukan. Pertanyaan terakhir Pak, apa pesan Bapak untuk para pemirsa podcast kita? Oke, pesan saya adalah jangan lupa nanti podcastnya di subscribe, jangan lupa di share, ya, dan kembangkan terus podcast ini sebagai apa, media komunikasi kita. Terkadang batasan pembelajaran itu terukur dengan waktu, tapi sekarang kita dengan podcast informasi-informasi yang ada bisa kita lakukan di sini. Kembangkan, berikutnya lakukan hal-hal yang mengikuti perkembangan zaman, tapi kembali lagi seperti tadi ada nilai-nilai yang positif. Dan luar biasa sekali menurut saya bagaimana kalian punya mengembangkan podcast ini. Ya, diawali dengan hal-hal yang sederhana, diawali dengan niat supaya bisa, ya kita bisa mencapai atau menyetarakan sekarang itu. Dan namanya sekolah sekarang pasti punya channel sendiri dan kita bergerak di sini supaya kita bisa maju. Ya, kepada tim podcast, tim broadcast di sini di bawah bimbingan dari Pak Niko yang luar biasa. Terus kembangkan yang ada dan harapan saya adalah pemirsa juga ataupun anak-anak di rumah siswa-siswi Santa Lucia bisa melihat ya, dan menginspirasi untuk kalian semua. Nah, Slavenger, itu dia tadi pesan-pesan dari Pak Sigit. Semoga kita dapat terapkan di kehidupan sehari-hari ya. Nah, Slavenger, kiranya sekian podcast kami pada hari ini. Semoga pesan-pesan yang disampaikan oleh Pak Sigit tadi dapat kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Terima kasih juga kepada Pak Sigit untuk telah menyediakan waktu, meluangkan waktu untuk hadir di podcast kami. Dan sampai jumpa SL Avenger di podcast selanjutnya. Bye. Bye.